Penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes adalah bersumber A. dari alokasi dana desa, B. dari dana anggaran pendapatan dan belanja desa, C. dari dana masyarakat desa yang merupakan iuran wajib, D. dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Oke, jawabannya adalah iya, B. dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Lanjut, nomor 2. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh titik-titik. A. Lembaga kemasyarakatan desa dibantu oleh tokoh masyarakat desa yang berpengaruh dan berpengalaman. B. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga. C. Camat atau sebuah lain dengan koordinasi. D. Badan Masyarakat Desa atau BPD. Jawabannya adalah iya, B. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan dan pihak ketiga. Lanjut, nomor 3 ya. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui titik-titik. Ya. A. Badan usaha milik desa yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. C. Alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan. D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Jawabannya adalah ya, betul, B lagi ya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi ya. Oke, lanjut, nomor 4. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan A. musyawarah dan kekeluargaan, B. hak para leluhur, C. hak asal-usul, D. hak dari tokoh masyarakat desa. Jawabannya adalah iya, betul, C. hak asal-usul ya. Lanjut, nomor 5. Pemerintah daerah atau provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan kepada A. perangkat daerah, B. badan permusyawaratan desa, C. camat atau yang disebut dengan nama lain, D. kepala desa. Jawabannya adalah iya, betul, A. perangkat daerah ya. Lanjut, nomor 6. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat adalah A. penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. B. penetapan kelurahan yang telah ada menjadi desa adat. C. penetapan desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati atau wali kota. D. penetapan kampung desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati atau wali kota. Jawabannya adalah ya, betul, A. Yang dimaksud dengan penetapan desa ya, penetapan desa adat ya, adalah penetapan kesatuan syarat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. Oke, lanjut, nomor 7. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, masih diperlukan pendampingan dalam upaya agar A. program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan. B. program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal dan penyimpangan dapat diminimalisasi. C. tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa. D. penundaan program dapat dihindari sehingga kerugian minimal dapat ditekan. Jawabannya adalah ya, betul, A.
program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan. Lanjut nomor 8. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan bertugas memantau titik-titik. A. Memantau kegiatan pelaksanaan program. B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. C. Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan pelatihan. D. Meningkatkan kualitas masyarakat desa agar bisa mandiri. Jawabannya adalah iya, betul. B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. Lanjut nomor 9. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui titik-titik. A. Rekening bendahara desa. B. Rekening kepala desa. C. Rekening kas desa. D. Rekening BUMDes. Ayo coba tebak jawabannya apa? Iya, betul, C. Rekening kas desa, ya. Lanjut nomor 10. Kewenangan desa meliputi kewenangan titik-titik. A. Ditugaskan oleh pemerintah. B. Berdasarkan asal-usul. C. Lokal berskala desa. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah iya, betul, D. Semua jawaban benar, ya. Jadi kewenangan desa itu meliputi kewenangan pemerintah berdasarkan asal-usul, lokal berskala desa, ya. Nomor 11. Dana desa bersumber dari APBN, sedangkan alokasi dana desa bersumber dari titik-titik. A. Dana yang dibagikan secara merata. B. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. C. Dana yang diterima dari pemerintah pusat. D. Dana yang diterima dari kecamatan. Jawabannya adalah ya, betul, B. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Oke, lanjut nomor 12. Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh titik-titik. A. Unsur masyarakat. B. Wakil kepala desa. C. Perangkat desa. D. Badan permusyawaratan desa. Jawabannya adalah C. Perangkat desa. Oke, nomor 13. Asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah titik-titik. A. Asas yang menjadi landasan keserasian, kepatuhan, dan keadilan. B. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik. C. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. D. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawabannya adalah iya, betul, D. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lanjut nomor 14. Penataan desa yang berupa perubahan status adalah perubahan dari titik-titik. A. Desa menjadi desa adat. B. Kelurahan menjadi desa. C. Desa menjadi kelurahan. D. Desa adat menjadi desa. Jawabannya adalah ya, betul, C. Desa menjadi kelurahan. Oke, nomor 15. Lembaga pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan titik-titik. A. Lembaga adat dan perwakilan masyarakat. B. LSM dan lembaga adat. C. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga swadaya masyarakat. D. Lembaga masyarakat desa dan lembaga adat. Jawabannya adalah D. Lembaga masyarakat desa dan lembaga adat. Nomor 16. Pemilihan kepala desa dilaksanakan titik-titik. A. Oleh masyarakat desa melalui badan permusyawaratan desa. B. Setiap 5 tahun sekali. C. Secara serentak di wilayah kabupaten atau kota. D. Berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Jadi pemilihan kepala desa dilaksanakan titik-titik. Jawabannya adalah ya, betul, C.
secara serentak di wilayah kabupaten atau kota. Nomor 17. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes yang dapat menjalankan usaha di bidang titik-titik. A. Perdagangan dan pelayanan masyarakat. B. Ekonomi dan jasa. C. Perdagangan dan jasa. D. Ekonomi dan pelayanan umum. Jawabannya adalah ya betul, D. Ekonomi dan pelayanan umum. Lanjut nomor 18. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan titik-titik. A. Peningkatan pendapatan masyarakat desa. B. Pelayanan masyarakat desa. C. Pemberdayaan masyarakat desa. D. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jawabannya adalah C. Pemberdayaan masyarakat desa. Ini sering keluar ini ya. Lanjut nomor 19. Kewajiban-kewajiban desa adalah titik-titik. A. Melindungi warga masyarakat desa, menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan penghasilan dan pendidikan, menjunjung tinggi demokrasi yang dibatasi peraturan yang berlaku. B. Melindungi dan menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan, meningkatkan pelayanan dan penghasilan. C. Melindungi dan menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan kualitas-kualitas, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan. D. Melindungi warga masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesejahteraan, meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Oke, jawabannya kewajiban-kewajiban desa adalah ya betul, C ya. Jadi melindungi dan menjaga persatuan dan kerukunan, meningkatkan kualitas-kualitas, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan dan meningkatkan pelayanan. Oke, lanjut nomor 20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang antara lain titik-titik. A. Menarik pajak penghasilan. B. Mengadakan hubungan keluar dengan negara lain. C. Mengatur dan mengurus hak asal-usul. D. Mengadili di pengadilan desa. Jawabannya adalah ya betul, C. Mengatur dan mengurus hak asal-usul. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh titik-titik. A. Bupati atau wali kota. B. Camat. C. Kepala desa. B. Menteri dalam negeri. Jawabannya adalah iya betul, A. Bupati atau wali kota. Nomor 22. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan titik-titik. A. Kegiatan ekonomi. B. Pelayanan transportasi. C. Pelayanan pendidikan. D. Pelayanan kehidupan beragama. Jawabannya adalah A, ya betul ya, kegiatan ekonomi ya. Nomor 23, desa dapat dihapus karena titik-titik. A. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. B. Merugikan masyarakat. C. Tidak meningkatkan pendidikan. D. Menimbulkan bencana nasional. Jawabannya adalah ya betul, A. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Nomor berikutnya, asas akuntabilitas dalam penyelenggarakan pemerintahan desa adalah A. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan. B. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. C. Asas yang mengutamakan landasan peraturan, kepatuhan, dan keadilan. D. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan. Jawabannya adalah A, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut nomor 25. Salah satu syarat pembentukan desa adalah batas usia desa induk paling sedikit titik-titik. A. 3 tahun.
B. 7 tahun, C. 10 tahun, D. 5 tahun. Jawabannya adalah D. 5 tahun. Nomor 26. Desa berkedudukan di wilayah titik-titik. A. Kecamatan, B. Kabupaten, C. Provinsi, D. Daerah khusus. Jawabannya adalah ya betul, B. Kabupaten atau kota. Nomor 27. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan titik-titik. A. Pemindahan wilayah desa, B. Penetapan desa, C. Penambahan desa, D. Pengurangan desa. Jawabannya adalah B. Penetapan desa. Lanjut nomor 28. Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa antara lain rekognisi, yaitu ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. A. Kesamaan dalam kedudukan, B. Penetapan kewenangan, C. Pengakuan terhadap asal-usul, D. Turut berperan aktif. Jawabannya adalah C. Pengakuan terhadap asal-usul. Oke, mohon diralat ya, ini untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, tentang desa ya. Ini saya salah ketik ya. Oke, lanjut nomor 29 ya. Kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul, yaitu titik-titik. A. Hak yang terkait dengan adat istiadat, B. Hak yang berasal dari penetapan Pemda, C. Hak dengan memperhatikan asal-usul hak tersebut, D. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup. Jawabannya adalah ya betul, D. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup. Nomor berikutnya, nomor 30. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, asas keberagaman yaitu asas yang titik-titik. A. Tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu, B. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, C. Mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, D. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawabannya adalah ya betul, A. Tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. Nomor 31. Kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan A. Pembangunan kemandirian, B. Pembangunan partisipatif, C. Pembangunan infrastruktur, D. Pembangunan kesetaraan. Jawabannya adalah nomor 32. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan titik-titik. A. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, B. Pengawasan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, C. Pengawasan pembangunan di skala bidang, D. Pemantauan dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan. Jawabannya adalah ya betul, A. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Oke, nomor 33. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain dilakukan dengan A. Berperan serta dalam kegiatan siskampling dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, B. Mendorong masyarakat desa untuk berperan serta dalam kegiatan perekonomian atau bisnis, C. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa, D. Melakukan kegiatan dalam peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat desa. Jawabannya adalah C. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa. Oke, lanjut nomor 34. Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh A. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat, B. Pemerintah daerah dan pemerintah desa, C. Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa, D. Pemda provinsi, Pemda kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Jawabannya adalah
Iya, betul. B. Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Nomor 35. Pengelolaan keuangan desa sebagai dana untuk membiayai kegiatan desa meliputi A. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. C. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun. D. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rutin. Jawabannya adalah iya, betul. B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nomor 36. Pemberdayaan masyarakat desa ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan A. Penghasilan masyarakat desa, B. Kesejahteraan masyarakat desa, C. Pendidikan masyarakat desa, D. Pelayanan masyarakat desa. Jawabannya adalah D. Pelayanan masyarakat desa. Nomor 37. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pendirian badan usaha milik desa atau BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan A. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, B. Peraturan Bupati atau Wali Kota, C. Peraturan Gubernur, D. Peraturan Desa. Jawabannya adalah iya, betul, D. Peraturan Desa. Nomor 38. Pembangunan kawasan pedesaan untuk mempercepat desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes yang dapat menjalankan usaha di bidang A. Perdagangan dan pelayanan masyarakat, B. Ekonomi dan jasa, C. Perdagangan dan jasa, D. Ekonomi dan pelayanan umum. Jawabannya adalah D. Ekonomi dan pelayanan umum. Oke, lanjut nomor 39. Program pembangunan kawasan pedesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam A. RPJMD Kabupaten atau Kota dan RKP Kabupaten atau Kota, B. RPJMN dan RKP, C. RPJMD dan RKPD, D. RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi. Jawabannya adalah ya, betul, D. RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi. Lanjut nomor 40. Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari A. APB daerah dan APB desa, B. APB desa, C. APB daerah, D. APBN. Jawabannya adalah ya, betul, B. APB desa. Nomor 41. Bantuan keuangan dari APBD diarahkan untuk A. Gaji perangkat desa, B. Percepatan pembangunan desa, C. Kesejahteraan masyarakat desa, D. Peningkatan pendidikan masyarakat desa. Jawabannya adalah ya, betul, B. Percepatan pembangunan desa. Jadi bantuan keuangan dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah itu diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Oke, lanjut nomor 42. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan A. Tempat musyawarah dari masyarakat dalam menentukan suatu persoalan atau kebijakan, B. Wadah partisipasi dari organisasi masyarakat desa, C. Tempat aspirasi dari para tokoh masyarakat desa, D. Wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa. Jawabannya adalah D. Wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa. Nomor 43. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan A. Pemberdayaan masyarakat desa,
B. Peningkatan peranan masyarakat desa dalam pembangunan. C. Pengawasan pemerintah desa. D. Mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam pembangunan. Jawabannya adalah ya betul, pemberdayaan masyarakat desa. Oke, lanjut nomor 44. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, antara lain A. Terganggunya kebebasan berpendapat. B. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. C. Terganggunya kepentingan masyarakat desa. D. Terganggunya kepentingan pribadi masyarakat desa. Jawabannya adalah ya betul, B. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Nomor 45. Dalam penyusunan RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh A. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. B. Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. C. Badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. D. Badan permusyawaratan desa dan lembaga kemusyawaratan desa. Jawabannya adalah C. Badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Lanjut nomor 46. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa dan A. Lembaga adat desa. B. Badan permusyawaratan desa. C. Pihak ketiga. D. Lembaga kemasyarakatan desa. Jawabannya adalah D. Lembaga kemasyarakatan desa. Nomor 47. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 Ayat 1 berbunyi, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam A. APBD dan anggaran pendapatan belanja desa. B. APB desa yang bersumber dari ADD atau anggaran dana desa. C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. D. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Jawabannya adalah iya betul, B. APB desa yang bersumber dari ADD atau anggaran dana desa. Oke, lanjut nomor 48. Salah satu prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Maksudnya adalah A. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat desa. B. Dengan mendahulukan kepentingan desa yang sangat mendesak yang harus dilaksanakan. C. Dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. D. Dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik. Jawabannya adalah ya betul, C. Dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Oke, nomor 49. Tujuan pengaturan desa yaitu untuk A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. B. Melestarikan dan memajukan tradisi, adat, dan budaya masyarakat desa. C. Meningkatkan pendidikan masyarakat desa. D. Meningkatkan penghasilan masyarakat desa. Jawabannya adalah D. Meningkatkan penghasilan masyarakat desa. Nomor terakhir, nomor 50. Perangkat desa antara lain A. Wakil kepala desa, sekretaris dan kepala urusan beserta beberapa staf. Wakil kepala desa, sekretaris desa, dan pelaksana desa. C. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. D. Sekretaris desa, kepala urusan desa, dan staf. Jawabannya adalah ya betul, C. Ya, jadi perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nanti itu kedepannya kita bahas ya teman-teman ya untuk SOTK perangkat desa ya.